Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, pahlawan kebaikan dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Furkan di Bincang Ramadan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan menariknya, pada hari ini kita bisa menghadirkan salah satu tokoh, ya, salah satu pegiat sosial, yaitu Abu Suhai, di mana beliau merupakan pembina dari Yayasan Aceh Green Conservation. Nah, adapun tema kita pada pagi hari ini yaitu Ramadan dan semangat menjaga alam. Nah, sebelum kita melanjutkan ini, sebelumnya kita akan menyapa dulu Abu Suhai. Assalamualaikum Abu Suhai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kita pahami bahwa Ramadan ini merupakan momentum kita untuk menyucikan diri, dan Ramadan ini juga kita menganggap bahwa Ramadan merupakan satu media ataupun wadah untuk kita bisa menemukan jati diri kembali dan kita bisa kembali kepada alam, karena beberapa dekade ini kita melihat manusia ini seakan-akan terpisah dari alam. Padahal kalau kita lihat lebih jauh lagi, manusia ini adalah bagian dari alam. Jadi eh, pola-pola seperti ini mungkin akan kita bedah lebih lanjut dan mengenai tentang Ramadan, sebuah momentum pembersihan diri dan mengenali jati diri, sehingga sangat unik sekali ketika Abu Suhai sebagai seorang praktisi bisa menjelaskan sebenarnya apa sih yang model karakteristik seperti apa sih sebenarnya manusia-manusia yang diinginkan oleh alam, sehingga manusia yang lahir setelah Ramadan inilah manusia-manusia yang bisa menjaga alam. Sebelum itu, Abu mungkin banyak nih pahlawan kebaikan ya yang belum mengenal Abu, mungkin kegiatan-kegiatan Abu, mungkin Abu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Abu. Baik. Silakan, Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pahlawan kebajikan semuanya. Semoga saja kita masih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. diberikan kekuatan dalam rangka menjalankan ibadah puasa ini. Nah, perkenalkan, sebenarnya nama lengkap saya adalah Suhaimi Amin. Jadi panggilan Abu Suhai itu adalah merupakan panggilan keseharian saya di tempat kerja saya dengan kawan-kawan saya. Sebenarnya panggilan itu hanya lebih pada kawan-kawan kerja. Tapi kalau misalnya kawan-kawan di mana di kampus saya tidak pernah dipanggil saya sebagai Abu Suhai. Justru saya lebih familiar dipanggil dengan Kecik Suhaimi karena saya pernah menjadi kepala desa di kampung saya sebelumnya. Nah, saya keseharian saya sebagai ketua Yayasan Conservation. Ini merupakan satu yayasan yang didirikan oleh anak muda di Aceh dalam rangka melakukan kegiatan pelestarian lingkungan di Aceh. Dan hari ini Yayasan Aceh Green Conservation sejak didirikan tahun 2006 yang lalu, kita sudah banyak berkiprah dalam rangka kegiatan-kegiatan konservasi yang ada di Aceh. Jadi kegiatan konservasi laut, konservasi sungai, konservasi ikan, juga konservasi yang berkaitan dengan habitat satwa. Itu yang kita lakukan secara terus-menerus. Nah, keseharian saya selain daripada di Aceh Green Conservation, saya juga sebagai Ketua Umum Forumdas Krung Pesangan. Ini didirikan tahun 2012 lalu, kolaborasi beberapa LSM dan pemerintah juga tokoh adat mendirikan satu forum dalam rangka pengelolaan daerah aliran sungai Pesangan. Terdiri dari 5 kabupaten kota, ada Kabupaten Banda Meriah, Aceh Tengah, Birun, Aceh Utara, dan Suami. Dan sejak didirikan 2012 yang lalu, Forumdas Krung Pesangan ini karena dia adalah forum yang mewadahi beberapa lembaga lainnya, diantaranya ada AGC, ada pemerintah, ada privat sektor seperti PT Buku Sekadar Muda, ada Arun dan lain-lain. Jadi kegiatannya lebih bagaimana kegiatan memfasilitasi kegiatan pelestarian daerah aliran sungai.
Dan hari ini ada beberapa karya yang kita lakukan di Perumda Tungsangan untuk bagaimana kita mendorong adanya Kanun Aceh, yaitu Kanun nomor 7 tentang pengolahan das. Dan ada beberapa kanun lainnya termasuk Kanun Perlindungan Satwa. Ini juga sudah kita lakukan dalam rangka mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka perlindungan das. Selain itu, keseharian saya juga sebagai legislatif di Kabupaten Bilun, yang hari ini saya dimandangkan menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Bilun, dan dari semua pekerjaan saya bisa kita kolaborasikan. Ya, keseharian saya sebenarnya saya sebagai petani, jadi itu nggak pernah saya tinggalkan. Keseharian saya sebagai petani, saya tetap bertani padi, bertani tambak, juga sebagai peternak. Itu mungkin sekilas profil singkat saya, keseharian saya sehari-hari, baik sebagai civil society, juga sebagai civil politisi, seperti itu. Jadi saya gabung hari ini, civil society menjadi civil politisi. Jadi saya menikmati kesempatan ini. Kenapa? Karena dengan penggabungan dua sipil ini ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan untuk perbaikan dan perbaikan manusia, alam, dan lain-lain. Seperti itu. Ya. Bukan terdengar? Baik, Abu Suhai, ini menarik sekali bahwa Abu Suhai ini juga aktif di berbagai sektor ya. Tetapi Abu Suhai, yang ingin kita tahu Abu Suhai, bahwa kalau kita berbicara tentang menjaga alam, itu otomatis sangat berkaitan dengan behavior kita, tentang perilaku kita tentang alam. Nah, mungkin sebelum kita menjabarkan bagaimana seharusnya perilaku kita dan dengan momentum Ramadan apa yang harus kita ubah, mungkin Abu Suhai bisa menjelaskan secara singkat sebenarnya tingkat kerusakan alam dari keputusan-keputusan yang kita buat manusia ini selama ini apa sebenarnya yang sudah ataupun yang bisa kita visualisasi untuk saat ini, dampak-dampak dari keputusan kita yang memang tidak ramah lingkungan, Abu. Oke, baik. Saya pertama berterima kasih atas undangan diskusi di pagi yang berbahagia ini. Terutama terima kasih banyak kepada Asar dan Furkan sendiri yang hari ini sudah menjadi host dalam rangka memfasilitasi kita diskusi dalam rangka perlindungan alam. Kalau kita cita perilaku hari ini, kita sebenarnya sudah jauh dari perilaku alam yang sebenarnya. Karena kegiatan kita sehari-hari, manusia ini cenderung merusak. Itu yang memang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya kan? Jadi sebenarnya yang merusak alam ini adalah bukan gajah, bukan orang lain, tapi justru manusia. Al-fasada fil barri wal bahri mimma kasabat aydin nas, itu yang Allah berfirman di dalam Al-Quran. Artinya telah terjadi kerusakan di atas bumi, laut, dan semuanya di atas bumi ini adalah ulah tangan-tangan manusia. Jadi di situ sudah jelas sekali Allah sendiri berfirman bahwa tangan-tangan manusialah yang merusak alam ini, bukan habitat lainnya. Tidak dirusak alam ini oleh gajah, tidak dirusak alam ini oleh harimau, tidak dirusak alam ini oleh makhluk Allah lainnya. Justru makhluk yang dinamakan dengan manusialah yang memang hari ini yang merusak alam ini. Karena perilaku kita memang lebih kepada merusak, maka sebenarnya bagaimana kita harus kembali lagi menjadi manusia yang sebenarnya yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Karena kita diciptakan sebagai khalifah, ya tentunya kita harus menjaga, dan ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk terus menjaga. Karena Allah berfirman juga, wala tufsidu fil ardi illa ba'da islahiha. Jadi jangan kita merusak alam ini setelah Allah membuat alam ini yang begitu baik. Jadi siapa yang merusak itu ya? Kita manusia. Sebenarnya manusia yang diciptakan bukan untuk merusak, bukan. Justru manusia ini diciptakan sebagai khalifah maksudnya. Dia menjadi pemimpin untuk makhluk-makhluk lainnya. Dia menjadi pedoman kepada makhluk-makhluknya, bukan sebagai perusak. Tapi kita sendiri yang memang tidak bisa
menginterpretasikan diri kita sendiri bahwa kita diciptakan bukan sebagai perusak, tapi kenapa kita menjadi perusak. Itulah menjadi introspeksi bagi kita sendiri yang seharusnya kita harus kembali lagi kepada hakikat kita diciptakan sebagai khalifah, seperti itu. Ya. Baik Abu, berarti memang bisa kita simpulkan bahwa manusia ini mempunyai tanggung jawab untuk memimpin. Dalam arti lebih luas berarti kita harus memelihara alam. Nah, kalau kita lebih mendetailkan lagi, ya, bahwa kita ini bertanggung jawab atas perilaku kita terhadap bumi. Mungkin Abu bisa menjelaskan beberapa tindakan dari manusia sendiri itu yang mengarah untuk merusak alam, tetapi mungkin sebagian dari kita tidak menyadari, begitu Abu. Oke. Sebenarnya banyak sekali yang memang tindakan-tindakan kita yang merusak alam itu sendiri. Hal yang paling kecil di dalam keluarga kita dalam rangka misalnya melihat mengelola sampah. Manusia ini cenderung kita sebagai memproduksi sampah. Sampah keluarga, sampah kantor, sampah di mana-mana. Kita sebagai yang memproduksi sampah. Dan sampah yang diproduksikan oleh manusia itu adalah sampah-sampah yang justru merusakkan alam ini. Beda dengan sampah yang diproduksikan oleh binatang lainnya. Misalnya seperti sampah yang diproduksi oleh kerbau misalnya. Itu justru menjadi pupuk. Sampah yang diproduksi oleh lembu justru itu menjadi manfaat. Dan itu baik. Tapi sementara sampah yang diproduksi oleh manusia ini justru merusak alam. Nah, perilaku kita hari ini dalam rangka membuang sampah sembarangan itu perilaku yang kecil tapi sangat berbahaya terhadap alam ini. Kita sembarangan memakai misalnya hari ini produk-produk yang dari plastik dan plastik tersebut kita buang di mana-mana, dan itu justru sangat merusak alam. Kenapa? Karena hal seperti itu dia akan tidak mudah mengurai di alam ini. Di saat dia tidak mudah mengurai, maka dia akan membunuh beberapa bakteri lainnya dari perilaku kita membuang sampah sembarangan. Nah, hari ini kita bisa melihat bagaimana pemerintah kita sendiri juga nggak sanggup sebenarnya bagaimana mengelola sampah ini. Walaupun misalnya secara tanggung jawab mereka adalah tanggung jawab yang sifatnya wajib, tapi kita sebagai masyarakat juga wajib juga harus menjaga sampah ini untuk kita buang tidak sembarangan seperti itu. Jadi artinya kita mengharapkan bagaimana misalnya pengolahan sampah itu harus kita mulai dari rumah tangga kita. Dan itu perilaku kita yang sangat sederhana sekali sudah merusak alam. Selain itu yang besar-besar, ini kan hampir semua manusia melakukan itu, membuang sampah sembarangan, hampir semua. Jadi kita juga yang bicara ini juga seperti itu. Jadi tidak ada orang yang memang tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Jadi hampir semua orang melakukan itu. Nah, kalau kita misalnya kembali kepada perilaku menjaga alam lebih baik, justru kita harus tidak lagi melakukan pembuang sampah sembarangan sehingga itu faktor merusak alam. Itu satu. Yang kedua, ada kegiatan-kegiatan lainnya yang memang merusak alam secara lebih luas. Misalnya kita menebang pohon yang memang pohon tersebut untuk menahan degradasi, menahan debit air dan lain-lain, justru kita tebang. Kalau itu dampaknya lebih besar. Akhirnya banjir yang terjadi akhir-akhir ini, jiwa manusia terancam, ekonomi manusia juga terancam, itu karena ulah kita. Kalau saya biasa biasa mengatakan bahwa orang yang menebang pohon itu lebih jahat daripada penjahat manusia sebenarnya, kejahatan kemanusiaan. Kenapa? Karena kejahatan menebang pohon sembarangan, merusak alam sembarangan, justru bukan hanya manusianya yang rusak, itu merusak ekonomi, merusak infrastruktur, merusak habitat lainnya. Jadi semua sektor rusak akibat ulah kita. Jadi ya pantas bahwa merusak alam itu lebih besar banyak ketimbang kita daripada kejahatan kemanusiaan. Itu yang saya katakan. Jadi itu yang memang kita melihat hari ini seperti itu. Nah, selain itu
ada juga beberapa kegiatan kita yang memang merusak alam. Misalnya kita selalu mengatakan kepada orang melakukan sesuatu, harus menjaga ini, menjaga itu. Kadang-kadang kita sendiri tidak melakukan hal seperti itu. Itu juga sesuatu, kalau menurut saya, mental kita belum bisa mental yang baik untuk menjaga alam. Kadang-kadang kita gimana ya, kita selalu menganjurkan kepada orang lain hal-hal yang lebih baik, tapi kita lupa akan diri kita sendiri. Misalnya di dalam Al-Quran mengatakan yas'aluna bil birri wa tansawna anfusakum afala ta'qilun, kan itu yang dibilang oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah. Kita selalu mengatakan sesuatu yang baik, tapi kita sendiri lupa akan diri kita sendiri. Apakah kita punya pikiran sehingga apa yang kita katakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita implementasikan? Itu menjadi introspeksi untuk kita sendiri, sehingga ini menjadi hal bagi kita dalam rangka menjaga alam ini untuk secara berkelanjutan. Seperti itu, bukan? Baik, menarik sekali nih Bu Sai. Sebenarnya kalau kita berbicara untuk menjaga alam, banyak aspek sebenarnya yang bisa kita bicarakan. Tetapi balik lagi kepada pengelolaan sampah, mungkin bisa kita kecurukan ke pengelolaan sampah. Sampah itu kita tahu ada yang organik dan non-organik, Abu ya. Menjadi pertanyaan kalau misalnya juga kita membebankan kepada pemerintah dan istilahnya kepada orang lain juga, ini sampai sekarang tidak menemui solusi yang seperti negara-negara luar ataupun negara maju yang memang secara pengelolaannya sangat baik. Tetapi sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun setingkat rumah tangga dalam mengelola sampahnya sehingga secara farduinnya mereka dapat mungkin dalam pengelolaan sampah. Nah, kalau secara keluarga sebenarnya yang paling penting yang mereka lakukan hal-hal yang kecil, misalnya memilah sampah. Nah, secara keluarga artinya mereka harus pilihkan sampah, mana sampah yang memang sampah organik, mana sampah yang anorganik atau sampah yang kimia. Jadi itu dipilahkan guna kalau udah dipilahkan, yang organik itu langsung bisa diolah sendiri secara keluarga. Misalnya hari ini di tingkat keluarga kita, kalau misalnya mereka mengembangkan taman rumah misalnya. Nah, di taman rumah itu kan bisa dikelola dengan sampah organik itu menjadi pupuk taman, misalnya seperti itu. Nah, adapun sampah-sampah yang non-organik, anorganik tersebut dipilahkan, itu bisa dijual sebenarnya, dijadikan sebagai bank sampah ataupun secara komunitas masyarakat dikumpulkan sampah-sampah anorganik itu, dicatat semua itu berapa sampahku dan sampahku adalah tanggung jawabku, dan ini dikumpulkan dalam satu komunitas yang dijadikan sebagai bank sampah, yang nantinya sampah ini bisa dijual, bisa diproduksi menjadi bahan-bahan lainnya sehingga dia tidak menjadi tumpukan di TPA. Hari ini kan semua sampah itu kan semua ke TPA masuknya, tempat pembuangan akhir. Akhirnya TPA itu menjadi menumpuk begitu besar. Begitu juga misalnya di perkotaan kita. Jadi di selokan-selokan banyak sampah-sampah ke situ. Sehingga seharusnya gerakan yang harus dibangun oleh masyarakat secara individual, secara komunitas, bagaimana membuat gerakan bank sampah itu adalah sesuatu yang sangat penting dilakukan. Begitu juga pemilihan sampah keluarga yang harus dilakukan. Tapi yang paling penting sebelum itu, upayakan kita tidak memproduksi sampah. Nah, itu aja dulu. Jadi apapun yang memang yang mengandung sampah, ya kita tekan. Misalnya kita, contoh paling kecil, kita ke pasar belanja. Nah, di saat kita belanja, plastik itu kan merupakan sumber sampah. Di saat misalnya belanja tersebut nggak perlu misalnya diplastikan, kita bawa aja pakai tangan. Misalnya kita beli cuma satu botol aqua itu juga sudah sampah. Tambah lagi plastik satu lagi, tambah lagi sampah. Jadi kita kurangi itu, kita bilang aja nggak usah ada plastiknya. Itu sesuatu yang memang kita bisa mengurangi dulu di tingkat kita agar tidak begitu banyak sampah.
Begitu juga misalnya hari ini untuk mengurangi sampah. Kalau kita misalnya di warung kopi, biasakan misalnya kita minta air putih sama pelayannya. Kita tidak minta air aquanya, tidak kita minta air mineral kemasannya, tapi lebih kepada air putih yang dihidangkan dengan gelas. Itu kan juga mengurangi tingkat sampah di diri kita sendiri. Begitu kan sama-sama sehat sebenarnya. Begitu juga misalnya perilaku yang harus kita lakukan untuk mengurangi sampah. Setiap kegiatan-kegiatan kita, jangan sedikit-sedikit kita pakai kemasan, sedikit ada kemasan. Padahal nggak perlu ada kemasan, itu bisa juga. Misalnya seperti hari ini kita ada ada acara. Ini hal yang paling kecil, ada acara. Padahal bisa juga bisa kita nasi ataupun snack itu nggak perlu misalnya dimasukkan di dalam di dalam tempat-tempat plastik. Kenapa misalnya langsung dihidangkan secara piring ala kita dulu. Cukup beli kue banyak, habis itu kita edarkan, kita masukkan dalam piring-piring sehingga semua peserta bisa memakan. Nggak perlu misalnya dibuat kotak-kotak. Nah, kue kotak itu juga mengandung sampah. Seharusnya itu perilaku itu harus dicontohkan juga oleh pemerintah, oleh kita tokoh-tokoh masyarakat. Setiap kita buat acara, kita kurangi itu. Begitu juga misalnya nasi. Hari ini kenapa kita harus misalnya harus beli nasi, misalnya kita beli ayam penyet. Kenapa kita harus bungkuskan dalam penyet itu di dalam termoform itu? Itu kan memang ratusan tahun bahkan puluhan ini nggak mudah mengurai. Ya artinya bungkus saja nasi-nasi tersebut dengan bungkusan daun. Daun itu mudah mengurai. Kan seperti itu tidak ada masalah. Tapi hari ini kan setiap hari kita produksi, setiap acara itu kita produksi sampah. Nah, yang perilaku kita yang sudah sangat bergeser dari adat dan budaya kita, dulu pesta-pesta di kampung itu semua masak airnya, ya kan? Masak airnya. Ya, mereka melakukan gotong royong, memasak air, menghidangkan kepada tamu, semuanya. Jarang-jarang misalnya zaman dulu itu membeli aqua. Hari ini maulid botol minuman kemasan, ya kan? Kita biasa mengadakan tentang aqua, bisa air mineral kemasan. Kalau misalnya ada kenduri kecil aja, misalnya kayak hari ini Ramadan, nuzul Quran, kita lagi seperti itu. Jadi hampir kita setiap hari memproduksi sampah, dan sampah-sampah itu tidak pernah kita kelola dengan baik. Ya, akhirnya dengan secara tidak langsung kita sebagai khalifah tadinya, kita sudah melakukan sesuatu yang dosa sebenarnya. Itu dosa yang memang tidak kita sengaja, tapi sudah terlakukan dengan kita tidak sadar. Kita sudah melakukan sesuatu yang zalim sebenarnya di atas dunia ini. Karena seperti yang dikatakan oleh Allah tadi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Artinya di saat kita membuang sampah sembarangan, itu sebenarnya kita sudah melakukan fasik, sudah melakukan sesuatu kejahatan. Nah, karena wala tufsidu itu ditafsirkan itu dengan dengan nahi. Nahi adalah pencegahan. Wala itu adalah sesuatu yang dicegah. Jangan, kan seperti itu. Jangan kamu melakukan fasik. Nah, kita membuang sampah sembarangan sebenarnya adalah fasik juga. Seperti itu. Nah, itu Furqan. Baik, Abu, jadi tadi kita sudah membahas tentang bagaimana konsep sebenarnya Islam memandang manusia, di mana juga kita dibebankan untuk mengelola alam, juga kita dibebankan untuk memelihara dan menjaga alam. Dan ini sangat sesuai dengan tupoksi ataupun tugas kita sebagai khalifah. Tadi juga kita sudah berbicara perilaku-perilaku kita yang bisa merusak alam yang sederhana saja dari rumah kita sendiri. Dan kita juga pengen tahu nih, Abu, dalam pengelolaan sampah tadi kita sudah selesai bahwa kita pertama harus selektif untuk tidak menghasilkan sampah,
Kedua, kita juga harus bijak dalam pengelolaan sampah jika kita menghasilkan sampah. Nah, selanjutnya juga Ramadan ini juga sangat erat kaitannya dengan yang namanya makanan. Ya. Menurut perspektif Abu sendiri, apakah makanan ini juga harus ada perilaku yang benar sehingga tidak melahirkan sesuatu yang bisa merusak alam, ataupun memang ada satu guideline sendiri dari Abu sebenarnya kalau makanan itu seperti apa yang sebenarnya yang ramah lingkungan selama Ramadan ini, Abu? Baik. Nah, kalau kita tentang Ramadan, sebenarnya kita kembali lagi kepada hakikat kita diciptakan sebagai manusia. Manusia ini merupakan makhluk akhir diciptakan oleh Allah yang sebelum-belumnya pernah diciptakan yang namanya adalah makhluk malaikat. Malaikat ini mereka diciptakan hanya beriman saja dan mereka tidak diciptakan untuk bernafsu. Artinya kehidupan para malaikat itu adalah kehidupan yang memang hidupnya dengan beriman. Dengan mereka beriman, maka mereka hidup. Dan sudah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat tersebut. Hanya satu tugas dan dijalankan terus-menerus dan tidak pernah ingkar. Kenapa? Karena dia itu tidak punya nafsu. Itu sebenarnya yang diciptakan pada malaikat. Misalnya seperti Israel. Israel itu memang diciptakan hanya untuk mencabut nyawa. Tugas dia memang ribuan orang mati setiap hari. Dia nggak capek-capek. Dan itu memang tugas dia pernah mengeluh karena tidak diciptakan nafsu kepada Israel. Tugasnya hanya mencabut nyawa. Begitu juga misalnya tugasnya malaikat Mikail menurunkan hujan, menurunkan rahmat untuk kita semua. Jadi tugas mereka cuma itu aja. Jadi tidak pernah ditugaskan lain dan tidak pernah ingkar para malaikat itu. Begitu juga misalnya malaikat-malaikat lainnya yang memang cukup banyak sekali diciptakan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terhitung sama sekali. Mereka memang setelah diciptakan tugas mereka hanya untuk beriman kepada Allah. Jadi tidak pernah melakukan kejahatan karena mereka tidak diciptakan nafsu. Nah, makhluk yang kedua diciptakan oleh Allah adalah setan. Setannya perusuh sebenarnya. Dia diciptakan hanya bagaimana untuk melakukan mungkar. Dan dia memang tugasnya memang mungkar. Dan kehidupan dia memang kehidupan untuk mungkar. Ya tidak ada tugas yang lain. Walaupun misalnya kita bilang bahwa ada jin itu memang dari awal mereka diciptakan hanya ditaruh kepada mereka lebih kepada sesuatu yang memang nafsu yang lebih besar dan mereka jarang sekali yang sehingga tugas mereka juga tugas kebalikan dari malaikat tadi. Kalau misalnya ada setan yang hanya ditugaskan untuk untuk menggoda para tungku-tungku. Memang itu aja yang dia godakan. Jadi para tungku selalu digoda untuk memaki para fasid. Begitu juga misalnya mereka ditugaskan untuk melalaikan kita dalam berpuasa. Jadi tugas dia memang itu aja. Jadi setan-setan itu yang diciptakan oleh Allah, memang dia punya tugas masing-masing yang memang tugas keseharian itu memang hanya untuk melakukan mengacaukan kehidupan ini. Nah, makhluk yang selanjutnya adalah binatang. Binatang itu ada dua dia. Yang pertama binatangnya yang tugasnya hanya makan selalu seperti yang kambing, lembu, kerbau. Itu memang ada tugas dia sampai tidur pun ya makan terus nggak pernah berhenti dia. Kan ada juga perilaku manusia yang hari ini kita lihat yang tugasnya cuma makan, bangun tidur makan, tidur lagi makan, sampai tidur pun makan. Itulah memang perilaku yang memang udah ciri khas di kambing tadi. Dan ada satu lagi binatang yang memang ada yang lain. Dia lebih bersuara ataupun berteriak seperti halnya kuda. Mereka ada teriakan menggonggong seperti halnya anjing, meraung-raung seperti halnya harimau. Itu ada tugas lainnya. Dan tugas-tugas itu juga ada binatang-binatang itu juga ada perilaku di manusia. Kan banyak juga manusia-manusia hari ini emang ngobrol nggak tentu, meraung-raung kemana-mana. Jadi nggak tahu. Pokoknya udah dikeluarkan terserah lah. Apakah orang tersakiti dengan omongan dia? Apakah ini nggak mau tahu. Yang penting dia menggonggong. Kan seperti itu. Banyak kita hari ini memang manusia-manusia ini seperti perilaku anjing, menggonggong aja dia.
nggak pernah dia paham apa yang dia gonggongkan, sehingga otak yang diberikan oleh Allah kepada dia tidak pernah dipakai. Nah, yang keempat adalah manusia. Manusia ini semua lengkap dia dari semua makhluk Allah sebelumnya itu ada di manusianya. Jadi apa namanya, punya malaikat, jin, binatang, itu semua ada di manusia. Maka kenapa diciptakan puasa ini? Maka puasa ini di dalam tafsir dia adalah asyam. Asyam itu adalah al-imsak sebenarnya, menahan diri. Menahan diri adalah bagaimana kita diciptakan puasa ini dalam rangka kita bisa dijadikan seolah-olah menjadi malaikat, seolah-olah, tapi bukan malaikat sebenarnya kan. Diharapkan oleh Allah kita seolah menjadi malaikat. Maka adalah puasa. Nah, seharusnya dalam puasa ini kita harus bisa menginterpretasikan diri kita, bagaimana kita bisa imsak, berhenti untuk buang sampah sembarangan. Nah, dengan berhenti ini, nilai-nilai puasa ini setelah Ramadan juga kita sudah masuk dalam diri kita sendiri, sehingga menjadi pembelajaran bagi kita sendiri, tidak buang sampah sembarangan. Begitu juga misalnya soal makanan. Tadi yang ditanyakan tentang bagaimana misalnya makan makanan yang memang hari ini yang justru membuat merusak juga. Nah, seharusnya kita mengendalikan nafsu dengan puasa ini bukan balas dendam, ya kan? Kebanyakan kita makan-makan hari ini, kan kata Allah mengatakan bahwa kita puasa itu, Rasulullah yang mengatakan puasa itu adalah sehat. Tapi kebanyakan orang juga memakai puasa ini bukan untuk kesehatan. Artinya kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri dalam hal makan. Makan kita yang seharusnya cukup dengan sedikit sebelum saat berbuka, sebelum tarawih sedikit, setelah tarawih sedikit, tidak perlu balas dendam. Tapi hari ini kita kan dalam rangka dalam rangka puasa, kita kebanyakan kan balas dendam saat buka puasa. Jadi kita borong semuanya, kita ke pasar, kita borong semuanya. Yang sehabis itu menjadi sampah juga, tidak kita makan. Ada juga kayak gitu. Kan banyak yang memang jadi mubazir, percuma. Dan itu memang tidak pernah kita introspeksi diri kita sendiri. Kenapa kita harus melakukan itu? Padahal mubazir itu adalah kawannya para setan. Nah, itu memang godaan setan tadi. Kita sudah seharusnya kita diciptakan puasa ini seolah-olah bukan jadi malaikat, kira seolah-olah menjadi malaikat. Tapi justru perilaku kita sehari-hari dengan puasa itu justru kita cenderung menjadi setan. Nah, itu dia. Maka kita sebenarnya sama-sama kita membawa diri kita sendiri agar tidak mengarahkan kita kepada hal sesuatu yang mubazir. Apalagi misalnya dengan puasa ini justru kita harus berhenti untuk berusaha, berhenti untuk semua yang membuat zalim. Dengan puasa ini kita juga harus membersihkan diri karena kita kan lagi puasa ini semua dosa kita diampuni. Janganlah kita tambah lagi dosa. Karena Ramadan ini dia akan dikalikan dengan 1000. Sekali kita membuat kebajikan, maka dikali lipatkan menjadi 1000. Jadi kalau misalnya kita bersedekah 1000, maka seolah-olah kita sudah bersedekah 1 juta. Begitu juga dengan kejahatannya. Sekali kita buat kejahatan, berarti sudah 1000 kejahatan. Misalnya hari ini, para kaum istri, kalau misalnya sekali dia marahin suaminya, berarti seolah-olah sudah 1000 kali dia marahin suaminya di dalam Ramadan ini. Begitu juga misalnya kita buang sampah. Sekali kita buang sampah dalam Ramadan, buang sampah sembarangan, berarti seolah-olah kita sudah buang sampah itu 1000 kali lebih banyak. Jadi cuma kita buat aja kebajikan, karena kebajikan itu dilipat gandakan menjadi 1000. Kejahatan juga seperti itu, dilipat gandakan menjadi 1000 kejahatan. Ya artinya kita harus mengurangi perilaku kita yang memang merusak alam ini, karena itu dilipat gandakan menjadi 1000 kejahatan. Jadi kita harus imsak. Nah, itu dia. Kita harus imsak dalam rangka menekan diri kita agar kita berhenti melakukan zalim, kita berhenti untuk melakukan kejahatan lingkungan, kita juga berhenti
terhadap melakukan sesuatu yang memang mendalimi sesama kita manusia, sesama masyarakat. Justru Ramadan ini adalah merupakan tempat bagi kita untuk melipat gandakan pahala, bukan untuk melipat gandakan dosa. Seperti itu bukan. Baik, baik sekali ini penyampaian dari Abu Suhai. Nah, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan. Mungkin ada dari pahlawan kebaikan yang melewatkan dari awal. Yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa tugas dari kita manusia adalah sebagai seorang khalifah, di mana kita memiliki amanah untuk memelihara dan menjaga alam, sehingga kita harus sangat bijak dalam memilih makanan, ya, memilih jenis makanan yang kalau bisa memang sangat rendah sampah. Seandainya pun kita terpaksa memilih makanan yang sampahnya lebih banyak, maka kita harus bijak dalam mengelolanya. Dan selanjutnya juga kita harus paham bahwa Ramadan ini adalah momentum untuk kita melatih kebiasaan-kebiasaan baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Abu Suhai tadi. Banyak sekali tindakan-tindakan kita yang mungkin selama ini agak merusak alam, dan selama bulan Ramadan ini kita kurangi supaya itu menjadi seorang manusia yang lebih baru setelah melewati masa Ramadan. Nah, itulah yang dapat kita sampaikan ya bersama Abu Suhai di acara Bincang Ramadan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Abu Suhai yang telah memberikan sedikit waktunya untuk berbagi bersama pahlawan kebaikan.